Halo teman-teman, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya Mr. Hebri. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kedua. Nah, tema pembelajaran kita hari ini kira-kira tentang apa ya? Nah, ini materi pembelajaran kita hari ini di pertemuan kedua. Nah, temanya adalah tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, kira-kira apa itu hak dan kewajiban, teman-teman? Apalagi ditambah lagi sebagai warga negara. Pasti kalian semua udah pada tahu perbedaan hak dan kewajiban. Ya kan? Pasti kalian sudah tahu. Kira-kira apa yang menjadi perbedaan antara hak dan kewajiban, baik itu dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita perhatikan slide berikutnya. Nah, seluruh pembelajaran kita hari ini akan bertolak dari 4 poin penting ini. Yang pertama, apa yang membedakan hak dan kewajiban? Dan yang kedua, apa saja hak dan kewajiban yang sering kalian jumpai dalam lingkungan sekolah dan masyarakat? Dan yang ketiga, sebutkan contoh hak dan kewajiban yang sering kalian dapatkan. Dan yang keempat, sebutkan contoh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Yesus. Nah, mau tahu seperti apa? Yuk, kita melangkah ke slide berikutnya. Nah, hak dan kewajiban itu sering kita ketemukan dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan gereja, sebagai warga negara, dan juga di lalu lintas. Jadi semua hak dan kewajiban itu bisa kita temukan di mana saja, apapun itu, kapanpun itu. Contoh di lingkungan sekolah misalnya, teman-teman mempunyai hak untuk mendapat perhatian dari sekolah, mendapat kesempatan untuk belajar dan dididik oleh bapak dan ibu guru. Itu hak kalian. Kewajibannya adalah kalian melunasi keuangan sekolah dan juga mentaati peraturan yang ada di sekolah. Jadi kelihatan banget ya perbedaan hak dan kewajiban. Hak sesuatu yang kita dapatkan, sesuatu yang kita terima. Sedangkan kewajiban adalah tindakan kita untuk melakukan sesuatu dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Oke, sekarang sudah membedakan antara hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya, nah ini dia hak dan kewajiban. Contoh ya, contoh hak dalam lingkungan sekolah ini, mengikuti pelajaran di sekolah itu adalah hak kalian. Hak kalian menerima sesuatu yang diberikan oleh sekolah. Itu kalian harus mendapatkan itu. Kewajibannya adalah kalian harus membayar SPP dan mentaati peraturan sekolah. Jadi kalau kalian sudah membayar SPP dan juga mentaati peraturan sekolah, kalian juga punya kesempatan untuk mengikuti pelajaran di sekolah. Lalu, menggunakan seluruh fasilitas umum. Kalau kita menggunakan fasilitas umum, misalnya jalan raya ataupun apapun yang berkaitan dengan fasilitas umum, kita juga punya kewajiban, yaitu membayar pajak dan mentaati segala peraturan yang ada. Misalnya peraturan lalu lintas. Kalau lampu merah, tandanya berhenti. Kalau lampu hijau, tandanya berjalan. Oke, bukan lampu merah kalian berjalan, lampu hijau berhenti, jangan kebalik ya. Itu peraturan-peraturan yang sering kita jumpai dalam kegiatan berlalu lintas. Selanjutnya, nah, apa manfaat dari peraturan-peraturan tersebut? Yang pertama, menjaga ketertiban bersama, untuk terciptanya keadilan, untuk keselamatan bersama, dan demi kebaikan bersama. Jadi perhatikan ya, jadi peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat itu bertujuan untuk kebaikan kita bersama, kebahagiaan kita bersama, keselamatan kita bersama, dan keadilan kita bersama. Nah, Tuhan Yesus juga mempunyai hak sebagai masyarakat, sebagai warga negara. Tetapi dia juga punya kewajiban untuk membayar pajak. Jadi ketika kita menggunakan fasilitas umum, kita punya kewajiban juga untuk membayar pajak. Apa kata Yesus?
Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Jadi itu kita bisa temukan dalam buku halaman 24. Jadi teman-teman, kalian sudah bisa membedakan antara hak dan kewajiban dan contoh-contohnya dalam kehidupan bersama. Dalam gereja misalnya, ketika kalian pergi ke gereja hari Minggu, kalian punya kewajiban untuk mentaati peraturan-peraturan. Misalnya, tidak boleh makan makanan di dalam gereja, tidak boleh membuat keributan. Hak kalian adalah bisa mengikuti perayaan setiap hari Minggu. Dalam kegiatan berlalu lintas, kalian punya hak untuk menggunakan fasilitas umum, tetapi kalian punya kewajiban untuk mentaati peraturan yang ada. Peraturan dibuat untuk kebaikan kita bersama, ketertiban bersama, dan juga untuk keselamatan kita bersama. Nah, teman-teman, kira-kira itu materi singkat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dan hak dan kewajiban ini kalian akan jumpai dimanapun kalian berada, baik dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan sekolah, dan juga dimanapun Anda berada. Di dalam keluarga misalnya, kalian punya hak untuk mendapat kasih sayang dari orang tua, perhatian dari orang tua, dan juga kesempatan belajar. Tapi kalian punya kewajiban untuk mentaati peraturan orang tua, mengikuti nasihat orang tua. Anak yang baik adalah anak yang patuh kepada orang tua. Jadi teman-teman, marilah kita menjadi anak yang bertanggung jawab, yang tidak hanya menerima hak, tetapi mempunyai keinginan atau mempunyai sikap terbuka untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada kita. Baik teman-teman, selamat berproses, selamat belajar, dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa.